wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salma Khairia Putri dengan NIM 2002-107. Saya berasal dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk pada mata kuliah Manajemen Humas. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan public relation atau kehumasan dalam konteks dunia dan Indonesia. Humas atau PR merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu dan termasuk dalam jajaran ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sejarah, termasuk sosiologi dan psikologi. Bahkan yang paling menentukan adalah jajaran ilmu komunikasi dan banyak keilmuan yang lain yang terdetek dalam keilmuan manajemen humas ini atau public relation. Ilmu dari public relation bahkan istilahnya muncul mulai dari abad 20, tepatnya di negara Amerika Serikat. Humas lahir saat itu karena adanya kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Adanya kemajuan yang kelompok dalam tujuan yang tidak sama, kelompok-kelompok yang berbeda. Untuk mencapai tujuan itu memang diperlukan kerjasama hampir ke semua belah pihak demi kepentingan bersama pula. Maka pada saat itu terjadinya revolusi industri itu dianggap pemicu lahirnya kehumasan atau public relation itu. Sejarah perkembangan public relation dipelopori oleh E.V. Lee. Dia disebut sebagai the father of public relation pada tahun 1966. E.V. Lee pada saat itu berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batu bata yang saat itu hampir saja punah. Itu terjadi di Amerika Serikat. Maka cikal bakal munculnya keilmuan public relation atau kehumasan ini memang di Amerika dan dipelopori oleh the father of the public relation yang bernama E.V. Lee adalah seorang wartawan yang memang sifatnya menulis, membaca berita, mencari sumber informasi, ngeriset berbagai sumber data dan fakta-fakta lapangan. Melalui keilmuan itulah konsep public relation dikembangkan dalam proses menyelesaikan kelumpuhan industri batu bata tadi yang terjadi saat itu. Makanya sampai saat ini dia dikenal sebagai the father of public relation. Gagasan dan pemikiran dari E.V. Lee saat itu dalam mengembangkan perbaikan pembaharuan itu dinamakan the Declaration of Principles saja. Jadi ada prinsip-prinsip yang dideklarasikan, prinsip-prinsip kehumasan atau public relation yang intinya tidak diabaikan dalam proses manajemen industri, yang artinya pada saat itu ada batas yang luar biasa antara manajemen pengambil kebijakan dengan level mereka yang disebut sebagai buruh atau masyarakat level kesekian. Salah satu dari isi Declaration of Principles tadi yang dibuat oleh E.V. Lee membuat publik yang selama ini dianggap bodoh dan tidak diperhitungkan serta dianggap sebagai level kedua sekarang menjadi diabaikan. Sekarang mereka punya potensi diperhitungkan, duduk bersama di dalam satu konsep manajemen kelembagaan. Jadi hubungan lembaga, masyarakat internal, masyarakat eksternal itu di jambatan satu sama lain yang dikenal dengan the Declaration of Principles. Nah, sekarang kita lihat sejarah perkembangan public relation di dunia. Yang pertama, pada tahun 1865 sampai 1900, publik masih dianggap tidak punya kepentingan untuk industri atau lembaga keperusahaan atau organisasi. Bahkan saat itu publik baik internal maupun eksternal dianggap bodoh.
masih dianggap bodoh karena tidak memberikan warna atau pengakuan apapun pada pengambil kebijakan atau besarnya sebuah lembaga. Selanjutnya pada tahun 1900 sampai 1918, publik masih diberi informasi dan dilayani pasca terjadinya revolusi industri tadi. Yang ketiga pada tahun 1918 sampai 1945, publik diberi pendidikan dan mulai dihargai karena perusahaan atau lembaga atau organisasi mulai menganggap penting masyarakat, publik internal maupun eksternal tadi, yang notabene memberikan masukan yang justru pengguna yang pada faktanya justru membuat besar memberikan dampak secara langsung ataupun tidak terhadap lembaga atau perusahaan. Pada tahun 1925 ini di New York atau di Amerika, public relation masih dianggap sebagai atau mulai muncul sebagai sebuah pendidikan tinggi resmi. Pada tahun 1928 di Belanda mulai masuk pendidikan tinggi dan bahkan minimal secara merata di Belanda itu sudah jadi fakultas ke-PR-an atau fakultas public relation. Bahkan hampir seluruh jurusan menjadikan public relation atau manajemen humas ini sebagai mata kuliah yang wajib diambil. Kemudian pada tahun 1945 sampai 1968, publik mulai terbuka dan mulai paham, mulai banyak mengetahui hal-hal yang sebenarnya penting memahami dan mempelajari ilmu dari public relation itu, sehingga ini punya potensi yang besar dimanapun posisi mereka berada. Keilmuan public relation menjadi dasar untuk berpijak dan mengembangkan lembaga atau usaha yang mereka buat. Berkembang di tahun 1968, masih di Belanda. Jadi pada saat itu yang disorot terkait dengan perkembangan publication adalah Amerika, Eropa, dan Belanda. Jadi negaranya adalah Amerika, kemudian yang sangat potensial menganggap public relation sebagai ilmu yang sangat penting untuk dikembangkan di negaranya adalah negara Belanda. Kemudian di tahun 1968 Belanda mengalami perkembangan pesat yang lebih ke arah ilmiah karena penelitian yang rutin secara kontinu dilakukan, sedangkan di Amerika pada saat itu justru stabil. Mereka menganggap bahwa public relation hanya dimanfaatkan untuk batas dari konsep bisnis saja. Sementara Belanda tidak hanya untuk bisnis, tetapi Belanda menganggap ini sebagai konsep ilmiah yang bisa digunakan hampir seluruh sektor kehidupan. Maka pada tahun 1968 itu perkembangan public relation jauh lebih hebat di Belanda daripada di Amerika. Kemudian kita masuk pada tahun 1979. Publik mulai dikembangkan di berbagai terkait dengan keilmuan. Public relation hampir semua sektor mulai mengerti dan memahami betapa pentingnya sebenarnya keilmuan dan strategi-strategi serta cara pandang, cara berpikir dari konsep kehumasan atau public relation ini untuk seluruh aspek kehidupan, khususnya dalam kehidupan organisasi atau perusahaan. Pada tahun 1979 sampai 1990, profesional atau internasional mulai memasuki globalisasi dalam perubahan mental dan kualitas. Jadi ini sudah mulai stabil, artinya tidak satupun lagi manusia yang ada di negara-negara hebat tadi itu tidak kenal dan tidak memiliki ilmuwan humas atau public relation. Pada tahun 1990 sampai sekarang terjadi perubahan mental kualitas dan pola pikir, juga termasuk sudut pandang, sikap, dan pola perilaku secara nasional ataupun internasional. Dengan perkembangan public relation di tahun 1990 sampai sekarang itu adalah membangun kerjasama secara total.
setiap orang, setiap lembaga mulai menyadari bahwa perlu adanya kerjasama lokal, nasional, apalagi internasional. Mulai perkembangan itu melalui pemahaman terhadap perkembangan public relation dan kehumasan di lembaga tempat mereka berdikari, itu membuat setiap orang mulai saling belajar apakah di bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, iptek sesuai dengan kebutuhan era global tadi. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk sejarah perkembangan public relation di Indonesia. Perkembangan public relation di Indonesia pada saat Alwilda Dahlan pada Konvensi UMAS tahun 1944. Artinya pada saat itulah sejarah humas di Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 ketika Bung Karno memutuskan menunda sidang PPKI ketika memberikan keterangan melalui pers. Artinya pada saat itu disinyalir dengan memanfaatkan pers sebagai salah satu sumber dari keilmuan public relation, bahwa di Indonesia sudah mulai memahami arti pentingnya the public relation, sehingga negosiasi yang akan disampaikan oleh Bung Karno saat itu melalui sidang PPKI yang ditunda di kemudian tidak disampaikan secara langsung, tetapi melalui Dewan Pers atau keterangan pers mengenai pemilihan presiden sebelum Bung Karno bersama timnya merumuskan Undang-Undang Dasar. Menurut Muhammad Linggar, dia menyatakan bahwa praktik humas itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Mataram, sudah ada sejak Penembahan Senopati mengumumkan bahwa ia dan keturunannya merupakan pasangan dan mendapatkan lindungan dari Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Hal ini dibuat untuk menyayangi para adipati-adipati pantai utara yang lebih bisa mendapatkan restu dari para wali. Jadi saat itu istilahnya ada disinyalir,kan ada nuansa, ada konsep-konsep atau public relation yang sudah mulai dibawa dalam hal penyebaran informasi tentang keterkaitan proses mengumumkan bahwa ia Penembahan Senopati dan keturunannya adalah pasangan yang dilindungi oleh Ratu Laut Selatan dan disampaikan kepada publik saat itu. Pasca proklamasi tahun 1945 dengan memanfaatkan banyak sekali media khususnya radio dan televisi, kemudian tahun 1962 itu dianggap cikal bakal pembentukan humas di Indonesia secara resmi melalui Presiden Kabinet Perdana Menteri Juanda. Kemudian tahun 1967 berkembang sampai 1971 menjadi satu wadah berupa Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah dan di tahun 1967 juga didirikan Koordinasi Antar Humas, Departemen atau Lembaga Tinggi Negara, dan disingkat sebagai BAKOR atau Badan Koordinasi Antar Humas Departemen atau Lembaga Tinggi Negara. Pada tahun 1972 sampai 1993 muncullah PR atau Public Relation di kalangan profesional pada lembaga-lembaga swasta yang ditandai dengan didirikannya satu wadah profesi humas, yaitu Perhumas 15 Desember 1972. Pendirinya adalah Wardiman Joyo Diningrat, Marah Yunus, Nana Sutesna. Di Jakarta dibentuk satu profesi namanya APRI, yaitu Asosiasi Perusahaan Public Relation Independen. Itu dibentuk pada tanggal 10 April 1987. Itu merupakan wadah profesi berbentuk organisasi dari perusahaan-perusahaan yang independen yang bertujuan untuk yang pertama mewujudkan fungsi PR
yang jujur, bertanggung jawab, memiliki kode etik yang jelas. Kemudian yang kedua, memberikan informasi kepada klien bahwa APRI memberikan nasihat dalam konteks PR. Yang ketiga, ada mengembangkan kepercayaan umum atau PR kepada masyarakat. Pada tanggal 27 November 1995 juga dianggap sebagai satu titik berkembangnya PR atau publication itu. Indonesia dengan dibentuknya Himpunan Humas Hotel Berbintang. Jadi hotel berbintang punya kelasnya sendiri, sehingga dalam proses pemasaran, dalam proses menyatukan konsep dari segala hal terkait dengan bisnisnya, mereka punya satu organisasi yang disebut dengan Himpunan Humas Hotel Berbintang. Nah, sekian penyampaian materi dari saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Salma Khairia Putri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.